Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak diskusi yang sedang hangat. Pertama adalah menyikapi semester genap tahun 2020-2021, dan kebanyakan dari beberapa daerah sudah berani mengambil keputusan. Pemerintah daerahnya PJJ-nya langsung hingga bulan Juni 2021. Kemudian sementara ada beberapa yang masih menunda ya, tapi sepertinya kebanyakan masih pro kontra, dan setelah dijadikan sebagai salah satu alat indikator survei ke orang tua murid dan konsumen dan masyarakat, ternyata di atas 87% itu masih menginginkan pembelajaran dilakukan di rumah secara PJJ dilanjutkan. Apalagi ditambah dengan logika yang mungkin bisa diterima bahwa liburan akhir tahun yang kurang lebih sekitar 7-10 hari kemarin itu ternyata data menunjukkan perkembangan COVID bukan turun tapi justru malah naik ya. Ini imbas dari kebanyakan masyarakat berkumpul di titik-titik tertentu begitu ya. Jadi sama liburan mereka keluar daerah berkumpul terus kembali ke kota, kembali ke wilayah asal begitu, dan ada potensi. Ini data dari berbagai rumah sakit sudah valid ya, bahwa angka perkembangan COVID semakin tinggi, dan di Jakarta sendiri, sahabat, sangat tinggi di Jakarta. Jadi kemarin terjadi diskusi beberapa kali di media sosial, juga secara streaming virtual, dan juga mengacu kepada SKB 4 Menteri. Walaupun ada desain bahwa PJJ bisa dicoba untuk dilakukan tatap muka pada Januari ini, tetapi ternyata pada perkembangannya sepertinya tidak memungkinkan ya. Kita lebih mengutamakan keselamatan murid dan juga keselamatan guru. Nah, kepada teman-teman dan juga penyelenggara pendidikan, dengan adanya itu maka pertama tidak perlu dipaksakan pembelajaran tatap muka ya di sekolah, terutama ya di sekolah, tapi harus betul-betul diantisipasi supaya kita membantu memutus rantai penurunan COVID itu. Kemudian pelayanan PJJ yang selama ini sudah bagus dipertahankan bagi yang sudah bagus. Kemudian bagi sekolah yang sedang berkembang dapat ditingkatkan begitu ya, sehingga nanti harapannya semakin hari pelayanan semakin bagus dan orang tua murid merasa terlayani dengan baik. Kemudian yang paling penting, satu ide dari saya adalah mungkin kalau tidak bisa dilakukan tatap muka secara kolektif di sekolah, boleh dicoba dengan sistem kunjungan rumah ya, home visit ya, tapi modelnya tidak per individu. Jadi guru secara berkala itu berkunjung ke murid yang rumahnya dekat begitu, jadi kelompok-kelompok begitu. Jadi kelasnya itu dipecah ya, mungkin minimal ini mengobati rasa rindu murid ke guru dan guru ke murid gitu ya. Dan yang paling kita pikirkan adalah bagaimana untuk kakak-kakak yang sekarang duduk di kelas tinggi ya, di kelas 6, kemudian di kelas 9, kemudian di kelas 12. Nah ini bagaimana kalau toh nanti memang beberapa sekolah itu benar-benar siap gitu, walaupun dengan ketat SOP-nya, dan memang dibutuhkan tatap muka, saya kira juga perlu diambil sebuah keberanian ya, karena juga kembalinya kepada unit sekolah. Namun yang paling penting itu ya, yang paling penting adalah orang tua juga nyaman, anaknya boleh masuk, gurunya juga sehat, sistem di sekolah itu juga terjaga, sehingga tidak mudah ya. Indikator untuk menjaga keamanan dan kenyamanan itu saya kira sangat banyak listnya. Nah, berikutnya
Kalau nanti memang praktis kita sepakat pada posisi tetap harus PJJ sampai bulan Juni nanti, ya, sampai bulan Juni 2021, maka yang paling penting adalah nggak usah khawatir, ya, mutu pembelajarannya itu ditambah, dan intensitas komunikasi face to face antara guru dan murid secara virtual dari hati ke hati juga berjalan, sehingga metode pembelajarannya juga perlu dikemas secara menarik begitu ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya ditambah lagi gitu. Apalagi anak-anak juga butuh hiburan, anak-anak butuh orang dewasa, butuh tempat curhat, butuh tempat diskusi sharing begitu ya, dan orang tua juga sepertinya juga butuh waktu tenggang ya, supaya anak-anak itu juga bersama gurunya gitu kan. Orang tua murid juga saya paham sudah mulai banyak yang bosen ya, yang stres ya, sudah banyak itu, apalagi sudah hampir 10 bulan dari bulan Maret ya, hampir 1 tahun lah, nanti diperpanjang hingga bulan Juni 2021. Nah, berikutnya adalah bagaimana sistem pembelajaran dan juga dikemas dengan sistem penilaian yang bagus. Nah, kepada Bapak Ibu guru dan kepada praktisi pendidikan, penyelenggara pendidikan, saya sampaikan bahwa beberapa video yang pernah saya rilis sebelumnya adalah jangan pernah memberatkan dan membebani anak dari sisi penilaian, karena kondisinya tidak normal. Saya kembali lagi mengulangi kalimat saya di video sebelumnya adalah karena kondisi tidak normal, maka jangan terapkan sistem yang normal gitu. Sistemnya juga mengikuti, jadi fleksibel begitu ya, sehingga nanti anak-anak itu memang secara adil mendapatkan perlakuan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kita juga perlu mensyukuri ada hikmah lain di balik pandemi ini ya, sehingga kolaborasi antara rumah dengan sekolah juga semakin baik gitu ya, semakin baik, dan saya kira juga perlu dipertahankan ya, dipertahankan untuk next ya, untuk dipertahankan dengan baik. Bagaimana menyikapi ini adalah bahwa nanti jangan ada anak yang merasa tertinggal pelajarannya, jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan pelayanan, dan jangan sampai ada anak yang mendapatkan apresiasi minus dari PJJ ini ya. Berikan yang terbaik dengan kondisi yang ada, komunikasikan dengan itu yang berjalan menggunakan kurikulum adaptasi, dan yang paling utama walaupun setahun tidak ketemu dengan gurunya, tapi penanaman akhlak, penanaman adab, penanaman budi pekerti, nilai-nilai positif, pembiasaan yang sudah diprogramkan oleh sekolah harus tetap berjalan. Nah, orang tua murid dan guru ini perlu kolaborasi, perlu komunikasi. Saya kira itu sahabat Motivatras, 6 bulan ke depan jika masih harus diputuskan PJJ, kita siap, namun harus lebih baik daripada pelayanan di semester ganjil kemarin. Dan kalau toh nanti ada selingan-selingan tatap muka, saya usulkan fokus untuk kelas-kelas akhir ya, kelas akhir di SD, jenjang SMP dan SMA. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.